kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi Anda. Kita bersyukur akan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan mendengarkan sapaan dari firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang kami terima pada hari ini. Kami akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati juga semua anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9, yaitu merupakan bagian dari doa Raja Salomo sebelum dia memulai pekerjaannya sebagai raja di Israel. Saya bacakan untuk kita sebagai berikut. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Saudara-saudara, apakah isi doa saudara pada pagi hari ini? Saya rasa saudara akan mendoakan apa yang menjadi prioritas bagi kehidupan Anda pada hari ini. Misalnya, prioritas utama adalah tentang kesehatan dan tentang hal-hal yang sangat penting bagi Anda. Itulah yang akan Anda doakan pada hari ini. Demikian juga dengan Raja Salomo. Yang dia doakan adalah hal yang menjadi prioritas bagi dia sebelum dia menjalankan tugasnya sebagai seorang raja untuk bangsa Israel. Maka katanya, yang dia prioritaskan adalah agar kepadanya dianugerahkan hikmat supaya dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Karena Raja Salomo yakin bahwa hanya dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhanlah dia dapat memerintah rakyatnya dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Israel pada waktu itu. Ternyata saudara-saudara, doa Raja Salomo itu baik di mata Tuhan, sehingga apa yang dia minta dikabulkan oleh Tuhan. Dan bukan itu saja, ternyata Raja Salomo mendapat bonus berupa hal yang dia tidak minta juga. Dalam ayat 13 tertulis, apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara-saudaraku, pelajaran apakah yang dapat kita petik dari doa Raja Salomo ini? Yang didoakan Raja Salomo ialah apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, oleh orang lain. Bukan kepentingannya sendiri yang dia minta, tetapi adalah untuk kepentingan rakyatnya. Tuhan Maha Baik, saudara-saudara, dan senantiasa mengasihi orang yang berserah kepadanya. Setelah memberikan apa yang kita butuhkan, Dia juga memberikan apa yang dapat kita nikmati di dalam hidup kita.
Malahan hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan pun Tuhan memberikannya kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ke Efesus pasal 3 ayat 20 yang berbunyi, Dialah, maksudnya Allah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun pikirkan. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas semua pemberiannya kepada kita. Udara yang kita hirup, sinar matahari yang meningkatkan imunitas kita, perlindungan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan anugerahkan itu kepada kita, walaupun banyak sekali hal-hal yang tidak kita minta kepadanya. Raja Salomo menerima apa yang dia minta, karena permintaan itu berkenan kepada Tuhan. Dan juga menerima tambahan, yaitu menerima apa yang dia tidak minta kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada satu pemberian yang lain yang akan Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Tetapi pemberian ini adalah pemberian bersyarat. Karena pemberian ini sangat penting dan hanya Tuhan sendirilah yang sanggup memberikannya. Pemberian apakah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Raja Salomo? Itu tertulis dalam ayat 14 pasal yang kita baca tadi. Kata Tuhan, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Umur panjang, saudara-saudara, bukan hanya jangka waktu atau jumlah tahun-tahun yang banyak, tetapi umur panjang adalah di mana seseorang dapat hidup dengan damai dengan Tuhan dan dengan dirinya sendiri. Itulah nikmat umur panjang. Damai di dalam diri kita sendiri dan damai dengan Tuhan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini, saudara-saudara, sangat disayangkan bahwa Raja Salomo gagal karena pada akhirnya di masa tuanya yang tidak begitu panjang sebenarnya, dia melanggar perintah-perintah Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 3 dan 6 mengatakan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Di masa tuanya, saudara-saudara, kehidupan Raja Salomo menjadi kacau balau, menjadi berantakan. Kedamaian dan kebahagiaannya telah dikacaukan oleh istri-istri dan gundiknya yang begitu banyak, dan mempengaruhi dia untuk menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan. Saudara-saudara, umur adalah anugerah Tuhan bagi kita. Jadi marilah kita menaati perintah Tuhan agar kita menikmati segala pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita dengan damai. Kiranya di masa pandemi ini, kita dapat menikmati anugerah Tuhan melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Kiranya sepanjang hari ini juga, sepanjang hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita, sepanjang tahun-tahun yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita dapat hidup dalam keadaan damai dengan Tuhan, damai dengan diri kita juga. Kita akan sejahtera dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Selamat menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Doronglah kami agar kami berdoa bukan untuk kepentingan diri kami saja, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Kami bersyukur untuk semua pemberian-Mu, melebihi apa yang dapat kami minta dalam doa kami. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di Balikpapan. Kami percaya Tuhan pasti memelihara anak-anak Tuhan di Balikpapan, melebihi apa yang mereka minta. Berilah kesehatan dan hikmat kepada keluarga Pendeta Jerry Ardani Brahmana, dan mampukanlah hamba-Mu ini untuk melakukan yang terbaik bagi jemaat Tuhan di Balikpapan, demi kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan umat Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pertua dan diakan GBKP di Balikpapan, baik yang emeritus juga, serta keluarga mereka, agar mereka juga ada dalam keadaan sehat-sehat, agar mereka mampu melayani dengan hati yang penuh sukacita karena ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana Natal Runggun Balikpapan yang akan dilaksanakan tanggal 11 Desember 2021. Kiranya Natal ini nanti membawa sukacita bagi umat Tuhan. Berkati panitia agar dapat mengatur segala acara dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk anggota GBKP Balikpapan, khususnya saudara-saudara kami Mamre, yang karena tugasnya harus bekerja di lokasi dan harus meninggalkan keluarga mereka selama sebulan. Dengan pertolongan Tuhan, mampukan keluarga mereka tetap tabah menghadapi situasi ini tanpa dampak negatif bagi keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang mengalami dampak negatif dari pandemi ini. Berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka ya Bapa, untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi akibat dampak dari COVID-19 ini. Kami melihat bahwa rumah dinas pendeta di Balikpapan belum tersedia. Kiranya usaha-usaha pengumpulan dana untuk pengadaan rumah pendeta dapat berhasil dengan baik, dan pada waktunya rumah dinas pendeta di Balikpapan akan dapat berdiri. Demikian juga pekabaran Injil ke Penajam. Tuhan tolong sehingga melalui PI ini makin banyak orang yang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah doa kami ya Bapa, dan kabulkanlah kiranya, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Amin.